Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Sajah. Kita telah sampai kepada fasal fi bayanil istinja'i bil hajar, yaitu di dalam menjelaskan beristinja dengan batu. Istinja ini adalah cebok. Wa huwa, adapun beristinja dengan batu, al-musamma, itu dinamai dengan bil mutahhiril mukhaffif. Jadi beristinja dengan batu itu namanya adalah mutahhir mukhaffif. Wa ammal ma'u, aslinya ini adalah wa ammal istinja'u bil ma'. Adapun beristinja dengan air, fahuwal mutahhirul muzil, maka namanya adalah mutahhir al-muzilu. Jadi ini adalah istilah yang dibuat oleh para ulama. Istinja dengan batu namanya adalah mutahhir mukhaffif, sedangkan istinja dengan air itu namanya adalah al-mutahhirul muzil. Jadi jika dikatakan mutahhirul mukhaffif, itu maknanya adalah beristinja dengan batu. Kemudian kalau dikatakan al-mutahhirul muzil, maka itu maknanya adalah beristinja dengan air. Nah, ini adalah istilah yang dibuat oleh para ulama ahli fikih untuk membedakan, yaitu beristinja dengan batu dan beristinja dengan air. Wa yajibul istinja'u, dan wajib beristinja bil faur, dengan segera. Kapan wajib beristinja dengan segera? Yaitu inda khosyati tanjisi ghairi mahallihi, yaitu ketika khawatir menjadi najis selain tempat istinjanya. Yaitu tempat istinja yang dimaksud adalah kubul dan dubur, lubang depan dan lubang belakang. Itu adalah tempat istinja. Nah, ketika najis yang keluar dari lubang kubul dan dubur itu dikhawatirkan akan menajiskan tempat yang lainnya, maka wajib ketika itu beristinja dengan segera. Au iradati nahwi sholah, atau ketika ingin seumpama sholat, atau ketika ingin melakukan sholat. Nah, seumpama sholat ini apa saja? Yaitu seluruh ibadah yang butuh dengan bersuci. Nah, wajib beristinjanya tadi min kulli kharijin minal farji, yaitu wajib beristinjanya tadi dari setiap perkara yang keluar daripada farji, yaitu najis. Yaitu najisin najis. Yulawwithul mahalla, najis yang mengotori tempat istinja, yaitu kubul dan dubur. Nah, membersihkan tempat istinja tadi itu bagaimana? Yaitu yughsalu, dibasuh apa tempat istinja tadi, dibasuh bilma'i, dengan air. Au yumsahu, atau diusap apa tempat istinja tadi, diusap bil hajari, dengan hajar, yaitu batu. Jadi tempat istinjanya tadi yaitu kubul atau dubur
itu dibasuh dengan air jika istinjanya tadi dengan air, dan diusap dengan batu jika istinjanya tadi menggunakan batu. Kemudian wa syurutu ijza'il hajari, adapun syarat-syarat diperbolehkannya beristinja dengan batu, liman yaktasiru alaihi. Nah, syarat itu berlaku bagi orang yang mencukupkan beristinja dengan batu, tidak dengan air. Nah, syarat-syaratnya itu thamaniyatun, ada 8. Jadi syarat-syarat diperbolehkan istinja dengan batu itu ada 8. Ahaduha, yang pertama adalah ayyakuna bithalathati ahjar. Adanya beristinja dengan batu itu bithalathati ahjarin, yaitu dengan 3 batu. Au thalathati atrafil hajari, au bithalathati atrafil hajari, atau dengan 3 sisi batu. Batunya itu satu tetapi memiliki 3 sisi. Misalnya batunya tadi bentuknya seperti segitiga yang memiliki 3 sisi. Jadi boleh dengan 3 batu atau dengan 1 batu yang memiliki 3 sisi. Nah, syarat beristinja dengan 3 batu tadi, walau hasolal inqa'u biduniha, meskipun hasil bersihnya tempat istinja, hasilnya tadi biduniha, yaitu dengan kurang dari 3 batu. Meskipun tempat istinjanya tadi sudah bersih dengan batu yang kurang daripada 3, tetap disyaratkan menggunakan 3 batu. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yastanji, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yastanji, hendaknya beristinja seorang bithalathati ahjar, yaitu dengan menggunakan 3 batu. Kata Nabi, hendaknya seorang ketika beristinja itu menggunakan 3 batu. Falau lam yahsul, seandainya tidak hasil bersihnya tempat istinja tadi, tidak hasil illa kecuali bi aktsara minathalathati, kecuali dengan lebih daripada 3 batu, wajibati ziyadatu alaiha, maka wajib menambah atas 3 batu. Jika dengan 3 batu tempat istinjanya tadi belum bersih, maka wajib menambah dengan batu yang lainnya sekira tempat istinjanya tadi sudah bisa menjadi bersih. Wa yusannu, dan disunnahkan al-itaru, yaitu disunnahkan mengganjilkan batu. Jumlahnya tadi diganjilkan. In hasolal inqa'u bi syaf'in, yaitu jika telah hasil bersihnya tempat istinja tadi dengan batu yang genap. Jika dengan 4 batu misalnya tempat istinjanya tadi sudah bersih, maka disunahkan menambah 1 batu lagi. Supaya apa? Supaya hitungannya tadi menjadi ganjil. Karena hitungan batu tadi ganjil itu adalah sunnah hukumnya. Wal afdalu, dan yang paling utama, fil kaifiyah, di dalam cara beristinja dengan batu, yang paling utama adalah
ayyabda'a, hendaknya seorang memulai bil awwali dengan batu yang pertama, dimulai min muqaddamis safhatil yumna, yaitu dari bagian depan lubang dubur sebelah kanan, wa yudirahu, dan hendaknya dia seorang tadi memutar batu tadi qalilan qalilan, yaitu sedikit demi sedikit, ila ayasila, sehingga batu tadi sampai ilal ladzi, kepada tempat yang bada'a, dia memulai minhu, dari tempat tadi, dari tempat di mana dia mengawali tadi. Tsumma tsani, kemudian dengan batu yang kedua dimulai min muqaddami safhatil yusra, yaitu dimulai dari bagian depan lubang dubur sebelah kiri, kadzalika, yaitu seperti itu, yaitu seperti yang pertama. Tsumma yumiru tsalitsah, kemudian seorang tadi menjalankan batu yang ketiga, dijalankan ala safhataini, yaitu di atas dua lubang dubur, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Wal masrobati, dan dijalankan di atas masrobah jami'an, seluruhnya. Nah, masrobah ini adalah saluran keluarnya kotoran. Nah, batu tadi dijalankan di atas masrobah seluruhnya. Qala fil misbah, telah berkata pengarang kitab Misbah di dalam kitabnya, yaitu Al-Misbah. Beliau mengatakan wal masrobatu, adapun masrobah itu bifathir ra la ghair, itu dibaca dengan fathah ra-nya, bukan yang lainnya. Masrobah itu adalah majrul ghaid, yaitu saluran kotoran. Wa makhrajuhu, dan tempat keluarnya kotoran. Ghaid ini maknanya adalah saluran kotoran dan tempat keluarnya kotoran, itulah masrobah. Sumiyat bidzalika, nah kenapa keluarnya saluran kotoran tadi itu dinamai dengan masrobah? Linsirabil kharij minha, karena keluarnya sesuatu yang keluar tadi, yaitu kotoran atau najis, keluarnya tadi minha, dari masrobah. Fahiyya, adapun masrobah itu ismun lil maudhi, itu nama bagi tempat. Itu tadi syarat yang pertama. Kemudian wasaniha, syarat yang kedua dari syarat-syarat beristinja dengan batu adalah ayyung qiyal mahalla. Batu tadi bisa membersihkan tempat istinja, yaitu batu tadi bisa membersihkan kubul dan dubur. Bihaitsu, dengan sekira, la yabqa, tidak tersisa, illa, kecuali, atharun, bekas najis, la yuziluhu illal ma'u, yang tidak bisa menghilangkan athar tadi, bekas najis tadi, kecuali air, au, atau sigharul khazafi, atau tembikar-tembikar kecil. Itu syarat yang kedua. Kemudian wathalithuha, syarat yang ketiga adalah alla yajifan najasu, yaitu najisnya belum kering. Belum kering apa najis, yaitu maksudnya adalah najisnya belum kering. Syarat yang ketiga, seorang boleh beristinja dengan batu, menggunakan batu, itu syaratnya najisnya belum kering. Li'annal hajara, karena sesungguhnya batu,
itu la yuziluhu tidak bisa menghilangkan najis yang sudah kering hina idzin ketika itu. Karena ketika najis sudah kering, batu tidak bisa menghilangkan najis yang sudah kering. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif yajifu itu bikasril jim. Yajifu itu dibaca kasrah jimnya. Yajifu min babi doroba, dari bab doroba. Doroba yadribu, jafa yajifu. Wa fi lughatin, dan di dalam satu bahasa li Bani Asad, milik Bani Asad, bi fathiha, jadi dibaca fathah jimnya. Jafa ya jafu, min babi ta'iba, ta'iba yat'abu, jafa ya jafu, seperti itu. Fa in jafa kulluhu, maka jika telah kering apa kulluhu, seluruh najis, au ba'duhu, atau telah kering apa ba'duhu, sebagian najis itu sudah kering, ta'ayyanal ma'u, maka menjadi tertentu apa? Air. Artinya ketika najis tadi sudah menjadi kering, maka wajib beristinja dengan air. Sudah tidak bisa lagi beristinja dengan batu. Itu malam yakhrud, selama tidak keluar ba'dahu, setelah najis yang kering tadi tidak keluar kharijun akharu, najis yang keluar yang lainnya. Walau min ghairi jinsihi, meskipun najis yang lain itu bukan sejenis dengan najis yang kering tadi. Wa yasilu ila, dan najis yang lain tadi itu sampai ilama, pada tempat, wasola ilaihil awalu, yang telah sampai kepada tempat tadi, al awalu, najis yang pertama tadi, yaitu najis yang kering. Wa illa, dan jika tidak, jadi wajibnya menggunakan air tadi itu selama tidak keluar setelah najis yang kering tadi najis yang lainnya. Wa illa, dan jika keluar, maka kafal istinja bil hajar, cukup beristinja dengan batu. Nah, ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.